Status KLB yang ditetapkan terhadap 15 wilayah oleh Pemprov Jatim telah disiapkan dana. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membackup semua pelayanan medis dan pasien demam berdarah di daerah-daerah, termasuk rujukan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Saifullah Yusuf sendiri menghimbau kepada masyarakat Jawa Timur agar selalu waspada terhadap wabah demam berdarah dan segera membawa penderita ke pusat-pusat kesehatan terdekat jika ada kasus di daerah. Nah, sementara untuk kuratifnya, nanti kalau memang diperlukan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pak Gubernur sudah mempersiapkan dana. Selain 11 itu mungkin ada tambahan lagi daerah? Sementara belum, sementara 11 itu juga ditambah-tambah. Total ada berapa yang meninggal itu, Pak? 15. Katanya sampai sekarang korban yang meninggal berapa, Pak? Kemarin 15. Yang terbaru? 15, berarti tambah 3. Tambah 3 daerah 18 ya. Mudah-mudahan sebenarnya pernyataan KLB itu untuk mengajak semua kita waspada. Sebenarnya itu ajakan untuk waspada. Sebab kalau enggak nanti gulirannya makin cepat. Yang ditetapkan KLB itu adalah yang kasusnya 2 kali lipat dari tahun kemarin. Dari Mojokerto, Ika Nurullah melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami. Baru saja Anda simak satu paket berita dari Mojokerto, di mana dalam paket berita tadi, Wakil Gubernur Jawa Timur menyatakan setiap kabupaten atau kota yang memiliki status KLB akan mendapatkan suntikan dana begitu dari pemerintah provinsi untuk penanganan kasus luar biasa demam berdarah yang terjadi di setiap daerah. Kita lanjutkan lagi dengan dua narasumber saya. Dengan Dr. Edi, saya ke Dr. Edi. Dokter, di Sidoarjo sendiri dari 12 kasus yang sudah ditangani saat ini, apakah sudah ada pemetaan begitu yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Sidoarjo? Biasanya demam berdarah ini endeminya di kecamatan A atau kecamatan B begitu. Di Sidoarjo sendiri bagaimana? Ya. Untuk endemisitas memang kita sudah ada beberapa kecamatan yang rutin kita pantau ya, kita dengan ya seperti yang tadi dikatakan Pak Samsu, ada kasus 1 meninggal atau ada kasus DBD lah ya, entah itu meninggal atau enggak. Kita akan melakukan penyelidikan epidemiologi dan kita akan melakukan ya apa yang dinamakan dengan fogging fokus ya. Fogging fokus yaitu membasmi nyamuk dewasanya ya. Membasmi nyamuk dewasanya itu dengan kegiatan yang namanya fogging ya, pengasapan ya. Kemudian untuk membunuh larvanya satu yaitu tadi pertama dengan 3M itu tadi ya, menguras, mengubur dan menutup ya, menutup dan mengubur ya, ditambah lagi memantau sebetulnya ya. Dan sekarang ada namanya plus ya, 3M plus. Ya, plusnya ini mungkin bisa itu tadi ya, pakai kelambu ya, kelambu imunisasi, kemudian menaburkan bubuk abadi ikan mungkin ya Pak ya. Ya, batisasi, kemudian pelihara ikan itu, ikan supaya apa yang bunuh jentik-jentik nyamuk itu gitu ya. Terutama ikan apa ya, ikan cupang ya, ikan cupang atau ikan mujair untuk memutus mata rantai. Kalau tidak nanti itu tadi. Ini harus diputus mata rantai. Sehingga tadi disampaikan Dr. Edi, kalau ada satu terdeteksi ini adalah DHF, harus ada survei epidemiologiknya. Harus diputus dengan fogging, dengan macam-macam aktivitas tadi. Harus diputus. Kalau enggak nanti ya tadi ya masih bulat begitu ya. Kalau berbicara soal puncak musim penghujan ini kan antara Januari sampai dengan Maret gitu ya. Dari data yang saya dapatkan dari Dinas Kesehatan Provinsi, memang selalu puncak penderita demam berdarah ini selalu di bulan Januari. Anda bisa menganalisa tidak mengapa bulan Januari ini selalu menjadi puncak banyak-banyaknya pasien demam berdarah? Mungkin dari Dr. Syamsu. Iya, pertama 2013, 2014, 2015 Januari kita bandingkan, ya alhamdulillah Sidoarjo menurun pasien-pasien DHF yang ditangani di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.
Coba saya lihat evaluasi datanya, Januari sampai dengan Desember 2013, Januari kita bandingkan 2014 ya. Rata-rata ke Januari, Februari, Maret, April itu mulai trennya naik begitu. Setelah itu turun kembali sampai dengan Desember. Berarti ini adalah awal-awal musim penghujan ya. Awal-awal musim penghujan, terus kemudian pergantian kemarau. Nah, dia turun. Dari 2 tahun data kami yang kami miliki, polanya begitu. Polanya begitu. Kalau mungkin tadi ada beberapa kecamatan Dokter Edi yang sudah jadi langganan penyakit demam berdarah ini. Ini kalau bisa dilihat itu karena memang kondisi lingkungannya di sana begitu banyak area genangan atau memang masyarakatnya yang kurang sadar akan hidup sehat, hidup bersih begitu, Dok? Iya, jadi begini. Sekarang ini kan jumlah penduduk kita kan semakin banyak ya, hampir 2 juta 100 berapa itu ya. Kemudian mobilitas ya, mobilitas masyarakat kita ini kan tinggi ya. Nah, jumlah penduduk yang banyak, kepadatan setiap wilayah juga semakin padat ya sekarang, apalagi sekarang ada pendatang baru dan lain sebagainya. Ini memungkinkan nyamuk atau virus yang dibawa oleh penderita yang belum muncul gejalanya itu akan terbawa dan dia akan menimbulkan masalah di tempat di mana dia nanti akan bertempat tinggal di situ. Jadi karena mobilitas dan kecurigaannya justru bukan dari Sidoarjo sendiri begitu. Ya, kemungkinan itu karena sekarang kan mobilitas kita kan tinggi ya, mobilitas masyarakat kita tinggi, kepadatan penduduk dan yaitu tadi masyarakat belum sadar ya, masyarakat belum sadar tentang higiene atau perilaku hidup bersih dan sehat ya. Dokter Edi, kalau dari Dinas Kesehatan sendiri apakah proaktif begitu dalam hal membagikan bubuk ABT begitu kepada masyarakat? Iya. Program-programnya seperti apa, Dokter Edi? Iya. Jadi setiap kita otomatis dengan puskesmas ya. Puskesmas ini sudah kita cukupi dengan abatisasi, sudah kita cukupi dengan mesin-mesin fogging, itu sudah ada semua di puskesmas dan alat-alat untuk pemeriksaan laboratorium dan obat-obatan sudah tinggal sekarang ini yang kita tuntut masyarakat harus berperan serta ya. Tanpa peran serta masyarakat ini sulit ya, kasus ini akan bisa meledak seperti daerah-daerah yang lain ya. Nah, mumpung ini belum Ini Sidoarjo punya program ya, Pak Edi ya, Sidoarjo bersih dan hijau. Jadi itu program yang Pemda punya galakkan sekarang, Sidoarjo bersih dan sehat. Ya. Sidoarjo hijau, bersih dan sehat. Jadi ini bagus sekali ini dampaknya pada kaitannya dengan DAF. Kaitannya supaya masyarakat juga aware terhadap lingkungannya begitu ketika melihat ada barang-barang bekas yang berpotensi menjadi genangan air segera dibuang lah kayak gitu ya, Dok. Jangan suka menyimpan pakaian ya, nyentelkan pakaian di belakang gitu. Gantung pakaian di belakang pintu ya, itu ya. Baik, Dokter Samsul, kalau di Sidoarjo sendiri pernah tidak menangani pasien demam berdarah sampai akhirnya kewalahan karena begitu banyaknya pasien yang datang? Pengalamannya seperti apa mungkin? Dijawab nanti Dokter Samsul ya. Kita harus jeda dulu dan pemirsa tetaplah bersama kami, Lobby akan segera kembali sesaat lagi.